manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummi, dan ibuku, ilahaini, dua Tuhan, min dunillahi, selain Allah. Ini begitu baginda Nabi Isa ini ditanya seperti itu beliau langsung bergetar ketakutan sampai keluar dari setiap bulu-bulunya, dari rambut-rambutnya itu darah, saking takutnya. Subhanaka, maha suci Engkau, ma yakunu, tidak ada atau tidak pantas, li bagi aku, an aku lo, kalau aku mengatakan, ma perkara la yusali, yang tidak ada bagiku, bihaqqin, dengan hak benar, in kuntu, bila mana adanya aku, kultuhu, mengatakannya, faqad alim tahu, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu, engkau mengetahui, ma fi nafsi, apa yang aku sembunyikan di dalam hatiku. Wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui, ma fi nafsika, apa yang di dalam ilmumu, kecuali yang engkau berikan pengetahuannya kepada aku. Itu saja. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kok bertanya kepada Nabi Isa, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menggerakkan Nabi Isa, yang menciptakan Nabi Isa. Semua diketahui oleh Allah, kenapa bertanya seperti ini? Ini maksudnya adalah supaya untuk menghinakan orang-orang kafir. Bagaimana bahwa keputusannya orang-orang kafir yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, itu adalah keputusan yang salah dan akan mencelakakan diri mereka. Ini biasa, ini dalam kata bahasa seorang begitu. Dan juga supaya Nabi Isa memperlihatkan bagaimana dulu aku tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini ikrarnya Nabi Isa sendiri, tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau aku mengajarkan, engkau pun juga sudah tahu. Padahal aku tidak mengajarkan seperti itu, ya Allah. Yang aku ajarkan adalah nanti setelah ini, innaka, sungguhnya engkau, anta, ya engkau, allamul ghuyub, zat yang sangat mengetahui perkara yang ghaib, perkara-perkara ghaib. Ma qultu, aku tidak mengatakan lahum, kepada mereka, illa ma amartani, kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku, bihi, dengan mengamalkan perkara itu, yaitu an, sungguhnya, u'budu, sembahlah kalian semua, Allah, Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah, Allah itu Tuhanku, Allah itu yang menciptakan aku, Allah itu yang memelihara aku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang memelihara kalian juga. Sama dengan aku dan kalian semua adalah hamba Allah. Wa kuntu, dan adanya aku, alaihim, atas mereka, syahidan, selalu mengawasi, selagi aku fihim, dalam mereka, selama aku masih hidup, aku selalu mengawasi perbuatan-perbuatan mereka, perkataan-perkataan mereka, supaya mereka tidak tersesat. Falamma tawaffaitani, maka ketika engkau mematikan aku, maksudnya itu yaitu mengangkatku ke langit, kuntu, maka adanya aku, anta, ya engkau, ar-raqibah, zat yang selalu mengawasi, alaihim, atas mereka. Wa anta, sedangkan engkau, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, selalu mengawasi atau selalu mengawasi gitu, lagi mengetahui. Yang tu'adzibhum, bila mana engkau azab mereka, yaitu orang-orang yang kafir, yang menganggap aku ini adalah Tuhan selainmu, atau ibuku juga Tuhan selainmu. Fa innahum, maka sungguhnya mereka, ibaduk, ya hamba-hambamu sendiri, ya Allah. Ya engkau tidak ada yang bisa mencela engkau, wong itu engkau ciptakan sendiri, engkau adab-adab sendiri. Maka tidak ada yang mencela engkau, tidak ada yang menghalang-halangimu. Wa yang taghfir lahum, bila mana engkau mengampuni mereka,
yaitu mengampuni orang-orang yang beriman dari mereka, selalu kenceng pada imannya bahwa Tuhannya hanyalah Allah, Nabi Isa adalah utusannya Allah, Sayyidah Maryam adalah hamba Allah juga. Fa innaka maka sesungguhnya engkau Al-Azizu adalah zat yang maha menangan, Al-Hakimu lagi bijaksana, semua keputusanmu adalah bijaksana. Kalaupun engkau ampuni hamba-hambamu, itu tidak akan mengurangi kekuasaanmu ya Allah. Tetap saja engkau menang. Engkau habisi mereka, ya tetap saja engkau menang. Engkau azab mereka, engkau menang. Engkau ampuni, engkau juga tetap menang. Ini ayat ini yang suka dibaca baginda Nabi sampai semalam-malam suntuk ini, menirukan perkataan Nabi Isa ini. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala berfirman Allah, hadza ini yaitu hari ini, hari kiamat, yauma yanfa'u hadza ini yaumu yanfa'u, hari akan memanfaati as-sadiqina, orang-orang yang jujur seperti Isa, sidquhum, kejujuran mereka, lahum bagi mereka jannatun, surga-surga, tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, kali-kali, khalidina mereka kekal fiha, di dalam surga-surga itu, abadan, selama-lamanya. Radhiya puas Allah anhum pada mereka dengan ketaatan mereka kepada Allah, waradu dan mereka puas anhu pada Allah dengan pahala Allah kepada mereka. Zalika yang demikian itu al-fawzul azim, adalah keuntungan yang sangat agung. Orang-orang yang dulunya itu jujur di dunia, ya nanti kejujurannya itu akan bermanfaat di akhirat. Dia itu betul-betul lurus ketika di dunia, kelurusan dia di dalam mengamalkan agama itu akan menguntungkannya di akhirat. Kalau di dunia dulunya itu juga bohong, penipu, enggak lurus, maka begitu mereka sudah sampai akhirat mesti lurus semua, sudah tampak semua. Dulunya enggak iman sama surga dan neraka tampak sudah sampai di akhirat. Dulunya enggak iman kepada kubur, begitu sampai kubur ya jadi iman semua. Kelurusan mereka, iman mereka pada setelah atau itu nyawa sampai ke tenggorokan atau setelah melihat azab, itu tidak ada faedahnya apa-apa. Makanya kelihatannya dunia ya sebentar ini, tapi yang menentukan kehidupan dan kemuliaan di akhirat itu ya ketika kita di dunia ini. Iman itu ada harganya kalau masih di dunia. Kalau sudah di akhirat nggak ada harganya, tampak semua. Amal itu ada harganya ketika di dunia ini. Di akhirat enggak ada amal, itu darul jaza, tempatnya orang dibalas amalannya ketika di dunia. Sudah jelas semua ketika sudah di akhirat sana itu. Maka di dunia itu ada ujian, kamu disuruh amal, pahalanya nanti setelah di akhirat. Kamu ini disuruh iman kepada Allah, kepada malaikat, kamu tidak melihatnya. Kamu ini dikasih suruh beriman kepada perkara yang gaib yang akan datang, yaitu hari kiamat dan sebagainya, dan kamu belum melihatnya. Kamu disuruh, lah ini ujian, begitu nanti tampak, itu baru nyata semuanya. Lah orang yang ketika disuruh beriman, nah itulah ketika di dunia ini begitu tampak, maka iman dia ketika dia sebelum nampak semuanya itu, itulah yang akan bermanfaat. Tapi begitu dia itu asalnya nggak percaya, aku nggak percaya Pak, saya nggak percaya ada surga, nggak ada percaya neraka, nggak percaya malaikat. Begitu sudah malaikat datang, siapa engkau Tuhan? Saya malakul maut, sepertinya. Saya malaikat.
Loh, betul. Iya, tapi sudah enggak bisa kamu beriman, sudah ngelihat aku. Cabut betot nyawanya habis. Enggak bisa, udah kedaluarsa seperti itu. Nah, dalam itu surat Al-Baqarah permulaan itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi iman kepada perkara yang masih ghaib, yang belum tampak pada mata mereka. Itulah orang-orang yang takwa, yang akan mendapat petunjuk dari kitab Al-Qur'an ini. Lillahi bagi Allah mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi dan bumi, wama dan perkara fihinna dalam langit dan bumi. Wahuwa sedangkan wahuwa dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun adalah maha kuasa. Nah, yang terakhir ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kamu nanti bisa sembunyi, enggak ada. Langit dan bumi punya Allah. Allah itu kuasa. Mau menjadikan kamu apa nanti kuasa. Tidak bisa lari enggak bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam tabarakta wa tarahna ala sayyidina Ibrahim wa sallallahu ala sayyidina Allahumma arham wa sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lahu wa sayyidina Muhammad Allahumma aslih alif baina qulubi wa sayyidina Muhammad Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad Allahumma asir sultanan nasira sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.